semua, perkenalkan, nama saya Susiliawati dari Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya akan membahas mengenai momentum, hukum kekekalan momentum, serta pengaplikasian hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Setelah pembelajaran kali ini, teman-teman semua diharapkan dapat memahami momentum serta hukum kekekalan momentum dan tahu apa saja contoh pengaplikasian hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai momentum, yuk kita simak video berikut. Imagine you are on a treasure hunt, and after months and months of searching, you have found the lost temple and can finally loot all of the treasure. But as you try to do that, you realize that the chest is behind a huge glass wall. To make matters worse, your arch rival is also there to grab the gold, and he has a giant rock to help him. You only have a marble in your pocket. What should you do to break the glass wall and take all of the treasure? Let's see your rival's plan. If he rolls the rock, the glass will easily break. Can you roll your marble and expect the same thing to happen? That might not work for you. But setelah menonton video tersebut, apa itu momentum? Ada yang tahu? Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Contohnya, ketika dua benda bergerak dengan kecepatan yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda, maka benda dengan massa yang lebih besar akan lebih sulit untuk dihentikan. Begitupun jika kedua benda memiliki massa yang sama namun berbeda kecepatan, maka benda yang lebih cepat akan lebih sulit untuk dihentikan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Mengapa truk lebih sulit diberhentikan? Nah, jawabannya karena momentum truk jauh lebih besar dibanding dengan momentum sebuah taksi. Hal ini dikarenakan massa truk jauh lebih besar dibanding dengan massa taksi yang relatif lebih kecil. Momentum pada benda sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, massa benda. Yang kedua adalah kecepatan benda. Semakin besar massa dan kecepatannya, maka momentumnya akan semakin besar. Sesuai dengan definisinya, maka momentum dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, di mana momentum merupakan besaran vektor, sehingga momentum tidak hanya memiliki besaran, melainkan juga memiliki arah. Untuk memahami hukum kekekalan momentum, kita akan ilustrasikan terlebih dahulu konsep dari hukum kekekalan momentum, di mana setiap benda yang bergerak akan memiliki kecepatan. Untuk mempermudah penganalogian tersebut, kita menggunakan sebuah bola. Jika kedua bola bergerak saling mendekat dengan kecepatan dan massa masing-masing, misalnya bola pertama bergerak dengan kecepatan v1 dan memiliki massa m1. Setelah itu, bola kedua yang massanya m2 bergerak dengan kecepatan v2. Jika kedua bola tersebut berada pada lintasan yang sama dan lurus, maka suatu ketika kedua bola tersebut akan bertabrakan. Pada saat bertabrakan, kedua bola akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Akibat adanya gaya aksi dan reaksi dalam selang waktu delta T tersebut, kedua bola akan saling melepaskan diri dengan kecepatan masing-masing v1 aksen dan v2 aksen.
Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 delta T sama dengan min F2 delta T. Nah, kita ketahui bahwa I sama dengan F dikali delta T sama dengan delta V. Maka persamaannya menjadi delta P1 sama dengan min delta P2. Delta P merupakan perubahan momentum yang terjadi pada benda tersebut, sehingga persamaannya dapat kita rumuskan. Persamaan tersebut dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Dengan kata lain, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Berikut beberapa contoh penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dari hukum kekekalan momentum adalah pada sistem roket. Percepatan roket diperoleh ketika gas panas menyembur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Pada saat itu, terjadi perubahan momentum gas dari 0 menjadi mv selama selang waktu tertentu. Hal ini menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas dengan arah ke bawah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, timbul reaksi yang dikerjakan gas pada roket yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi, gas akan mengerjakan gaya ke atas pada roket sehingga roket akan terdorong ke atas. Pada pistol, saat peluru ditembakkan, maka pistol akan bertolak ke belakang. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil dengan massa 500 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Tentukan besar momentum mobil tersebut. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu kita mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Jangan lupa satuannya disesuaikan dengan satuan internasional. Diketahui yang pertama yaitu massa mobil sama dengan 500 kg. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam yang setara dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu besar momentum pada mobil tersebut. Momentum yaitu P sama dengan M dikali V. M-nya 500 kg dan V-nya 10 meter per sekon. Jadi, P sama dengan 500 dikali 10 sama dengan 5000 kg meter per sekon. Dua buah bola A dan B massa masing-masing 0,2 kg dan 0,4 kg. Kedua bola bergerak berlawanan arah dan segaris. Kemudian, kedua bola bertumbukan sewaktu-waktu setelah tumbukan kecepatan bola A adalah 10 meter per sekon, berlawanan arah dengan arah semula. Kelajuan bola A dan B sebelum tumbukan masing-masing 80 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Tentukan kecepatan benda B sesudah tumbukan. Massa bola A sama dengan 0,2 kg. Massa bola B 0,4 kg. Kecepatan bola A sebelum tumbukan 80 meter per sekon. Kecepatan bola B sebelum tumbukan minus 12 meter per sekon. Tanda minus di sini menandakan bahwa bola B bergerak berlawanan arah dengan bola A, di mana bola A bergerak ke sebelah kanan yaitu ke sumbu positif, sedangkan bola B bergerak ke sebelah kiri yaitu sumbu X negatif. Setelah bertumbukan sama dengan minus 10 meter per sekon. Tanda minus di sini berarti setelah bertumbukan bola A bergerak berlawanan arah dengan arahnya semula. Artinya ketika dia bergerak pada sebelum tumbukan ke kanan, setelah tumbukan bola tersebut bergerak ke kiri. Ditanyakan kecepatan bola B setelah bertumbukan. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya, kita harus paham terlebih dahulu konsep dari hukum kekekalan momentum.
di mana jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita substitusikan nilainya ke persamaan tersebut. 0,2 dikali 80 ditambah 0,4 dikali minus 12 sama dengan 0,2 dikali minus 10 ditambah 0,4 dikali VB aksen. 16 dikurangi 4,8 sama dengan minus 2 ditambah 0,4 VB. 16 dikurangi 4,8 sama dengan 11,2. Minus 2 pindah ruas ke kiri menjadi plus 2 sama dengan 0,4 VB aksen. VB aksen sama dengan 13,2 dibagi 0,4. VB aksen sama dengan 33 meter per sekon. Jadi, kecepatan bola B setelah bertumbukan adalah 33 meter per sekon. Karena tidak ada tanda negatif di VB aksen tersebut, maka bola B tersebut bergerak kembali lagi ke keadaan semulanya atau dia bergerak ke sebelah kanan.